Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggiat K3, selamat datang jumpa lagi bersama kami di Milia. Tentunya tadi kita sudah lihat beberapa liputan yang sangat menarik mengenai pemadam kebakaran yang sudah dipaparkan oleh tim yang sangat expert di bidangnya dan tentunya dipandu oleh praktisi K3 pemadam kebakaran, yaitu Bapak Budiman. Dan hari ini saya akan membawakan acara ini secara eksklusif. Tentunya kita akan melakukan interview untuk para penggiat K3 supaya lebih tahu lagi, termotivasi lagi sejauh mana sih kita harus menjadi praktisi yang bisa mengedukasi dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat di bidang pemadam kebakaran. Dan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir hari ini pemateri atau narasumber yang keren banget pokoknya ya, yang tadi sudah kita lihat liputannya di awal, yaitu kembali lagi bersama Bapak Budiman. Halo Pak Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Farid. Gimana nih Pak kesannya hari ini diliput oleh tim Milia dari Media Tama? Alhamdulillah, senang sekali, lebih baik kita berjumpa di suasana seperti demikian ya, suasananya lebih hidup ya. Karena apa? Di sini kita nanti pastinya akan ada berbagi ilmu juga ya. Itu aja Mas Farid. Alhamdulillah, ternyata positif banget nih kesan atau aura dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Budiman. Pak, tadi kalau saya lihat-lihat gitu ya, waktu kita liputan di bawah itu mengenai alat-alat, jujur itu sangat mengedukasi banget untuk masyarakat di Indonesia. Khususnya bagi masyarakat yang belum tahu tentang apa sih tools atau alat-alat yang digunakan untuk praktisi K3 khususnya di pemadam kebakaran yang bisa atau yang wajib diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, seberapa penting sih masyarakat Indonesia tahu mengenai alat-alat tersebut? Oke, baik. Memang untuk peralatan yang kita miliki, khususnya untuk petugas pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran semakin tahun ini memang banyak sekali perubahannya. Peralatan-peralatannya pun sekarang sudah semakin modern, semakin canggih. Karena apa? Dilihat dari segi kualitas daripada sumber daya manusianya maupun juga kejadian kebakaran. Ya, kejadian kebakaran ini dari tahun ke tahun ya, tambah ke sini Pak Walidi, itu ternyata terkait dengan teknologi. Ya. Teknologi inilah yang mempengaruhi terhadap namanya pola pemadaman, teknik pemadaman, juga dengan peralatan yang akan kita gunakan. Ya, jadi seperti yang sudah tadi kita lihat ya, bahwa peralatan-peralatan yang sudah dimiliki petugas pemadam kebakaran baik di DKI Jakarta maupun di beberapa daerah Indonesia ini sudah mulai cukup up to date lah, sudah mulai canggih-canggih semua ya. Terkait juga personilnya juga dibekali oleh ilmu-ilmu yang benar-benar sudah maju juga ya. Nah, ini nanti ke depan warga masyarakat ataupun para penggiat K3 khususnya di tempat bekerja ya, di industri, di perkantoran, di gudang ataupun di tempat yang lainnya ya, harus tahu juga bagaimana penggunaan sarana-sarana yang sudah dilengkapi yang dimiliki oleh tempat mereka bekerja ya. Jangan hanya bapak-bapaknya ini, ibu-ibunya ini yang di tempat kerja taunya cuman alat ini terpasang, kalau bisa jangan dipakai. Memang keinginan kita jangan sampai terpakai ya. Syukur-syukur kita pakai hanya untuk pelatihan. Nah, tapi beda dengan apa yang sudah kita miliki di pemadam kebakaran ini ya, kita pakai tidak hanya petugas yang mau menggunakan, nanti juga warga masyarakat kita latih ya bagaimana penggunaannya. Boleh monggo silahkan ya, untuk petugas pemadam kebakaran ya, pada saat kejadian kebakaran ya, peralatan ini biasanya kalau di Jakarta ataupun di daerah yang lainnya ya, kalau ada kejadian kita pasti bahu membahu, gotong royong ya. Jangan sampai kebakarannya ini nanti tambah besar, meluas. Nah, warga masyarakat kita bantu, kita bimbing menggunakan peralatan yang kita miliki ya, supaya memang benar-benar peralatan ini sangat efektif ya, tidak percuma terbuang tuh airnya ya. Jangan sampai salah sasaran. Nah, jangan hal-hal seperti demikian ya, sudah kita tinggalkan. Mindset untuk mengganggu petugas dalam bekerja ini janganlah ya. Lebih baik kita bersama-sama membantu, bahu membahu untuk memadamkan api supaya cepat padam. Itu saja Mas. Wah, keren banget nih sobat penggiat K3. Ternyata
edukasi tadi yang di liputan di awal itu sangat penting sekali diberikan kepada masyarakat Indonesia, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi selain memang tahu manfaatnya dan ternyata harus ada satu sama lain sama-sama belajar dan saling berkontribusi dalam hal pemadam kebakaran tadi. Wah, keren banget. Nah, tadi kita sudah lihat liputan mengenai beberapa alat yang digunakan oleh tim pemadam kebakaran di lapangan, dan sekarang kita dari Milia mau kepoin masalah personality dari narasumber kita hari ini secara eksklusif. Nah, tentunya para penggiat K3 pengen tahu sih atau kepo ya gitu ya, seberapa keren, seberapa pengalaman beliau di bidang K3 khususnya di praktisi pemadam kebakaran ini. Nah, dari tadi kita sudah tahu nih untuk para penggiat K3, mulai dari liputan alat-alat yang digunakan oleh praktisi K3 khususnya di bidang pemadam kebakaran. Sekarang kita mau kepoin atau pengen tahu lebih detailnya sosok atau profil dari narasumber kita hari ini dari Milia, yaitu Bapak Budiman ya. Dan beliau merupakan praktisi K3 di bidang pemadam kebakaran. Nah, tentunya pada kepo banget seberapa keren dan beliau itu expert seberapa lama di bidang pemadam kebakaran ini. Tentunya saya akan wawancara eksklusif untuk Milia khususnya ya, penggiat K3. Nah, sekarang Pak, kalau tadi kita berbincang mengenai alat-alat yang sudah diliput oleh tim ya, mengenai alatnya apa, fungsinya apa, dan kenapa sih masyarakat harus tahu. Nah, sekarang saya mau kepoin Bapak sendiri nih. Bapak menjadi seorang praktisi K3 di pemadam kebakaran ini, sebetulnya latar pendidikan Bapak itu apa sih Pak? Saya kepo nih. Oke. Baik, terima kasih Mas Walid. Jadi, kalau melihat latar belakang saya, ya sebelum saya terjun ke dunia K3 ataupun di pemadam kebakaran ini, tidak terpikir sebelumnya oleh saya. Ya, di pendidikan saya terakhir di S1 saya, kebetulan saya mengambil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau dulu itu namanya jurusan, kalau sekarang prodi. Prodi, ya. Lebih keren mungkin ya. Iya, program didik ya. Jadi kalau saya dulu ngambil di jurusan hubungan internasional. Nah, ketika saya lulus, ya, saya kepengen kerja, ngelamar ke sana, ngelamar ke sini, nyangkutnya, ya itu malah di kontraktor, subkon ya, tepatnya di subkontraktor pengeboran minyak dan gas. Nah, itu dia. Berarti nggak nyambung dong Pak itu ya? Nggak nyambung. Kuliah yang diambil jurusannya apa, karirnya apa gitu. Betul, nggak nyambung. Tapi lama-kelamaan ketika saya sudah mulai berjalan seiring dengan waktu, ya ternyata apa yang sudah pernah saya dapatkan di hubungan internasional ini ada salah satu bagian yang kepake nih, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Cocok dengan jurusan yang Bapak ambil dong? Betul. Yang HI tadi ya? Betul, ada bahasa Inggrisnya. Ternyata bahasa Inggris ini memang bahasa dunia ya. Betul, bahasa Pak. Dunia yang benar-benar dimanapun itu ya pastilah dipakai. Nah, kebetulan di tempat saya bekerja, subkon saya ini yang indukan kantornya ini ada di Singapura. Ya, ada di Singapura, kebetulan memang mereka ini bekerja di luas di hampir di seluruh dunia ya, membuka lahan pekerjaan di Indonesia, mendapatkan proyek ya untuk pengeboran sumur minyak. Nah, saya terjun di sana. Itu awal karir Pak Budiman ya? Betul. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya itu dari karir yang tadi jadi kontraktor, kemudian dengan jurusan kuliah yang tidak nyambung, ya. Kok bisa-bisanya Bapak ada di praktisi K3 di pemadam kebakaran ini? Kenapa tuh Pak? Nah, ini juga jadi alur cerita saya Mas Walid. Sejarah ya? Iya, karena pada saat saya bekerja di subkon tadi, kebetulan seiring dengan waktu juga berjalan ya kurang lebih sekitar hampir 7 tahun ya, dari mulai ya istilahnya bagian bawah sampai saya meniti karir di bagian HSE. Nah, di HSE-nya, nah, saya ditunjuk oleh perusahaan, ya saya dibekali ilmu untuk menjadi seorang petugas HSE, ya di beberapa tempat pengeboran, baik di onshore maupun di offshore. Ya, jadi alhamdulillah namanya Sabang sampai Merauke saya udah rasakan, ya waktu saya muda, ya sampai ke luar negeri pun, ya sampai overseas. Saya di training untuk menjadi seorang petugas safety di sana, di Singapura, di Malaysia. Alhamdulillah saya punya pengalaman. Nah, ketika waktu berjalan juga, nah ceritanya udah mulai keluar dari kontraktor tadi. Udah mau masuk berarti ya? Betul, sudah mau masuk jadi petugas pemadam kebakaran. Betul. Nah,
anak sudah mulai besar, kebetulan anak istri kelamaan kalau saya tinggal lama-lama nih. Nah, jadi kangen Pak. Kangennya berat nanti. Betul ya. Harus dipadamkan juga kangen. Kalau saya masih kuat, cuman anak dan istri kalau kelamaan saya tinggal. Betul. Istilah ininya ya anak mudanya itu sekarang ya LDR. Nah, udah cuma LDR, kangennya tambah berat tadi, ya akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Nggak lama saya keluar, ya ada informasi untuk penerimaan di pemadam kebakaran. Itu di tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Tahun 2004. 2004, berarti kalau sekarang 2021 berapa tahun tuh kurang lebih ya? Ya, berjalan 18 tahun, 17 tahun lebih. Okay. Mungkin saya waktu itu masih sekolah kali ya. Oke, jadi udahlah cerita saya ikuti seleksi, tes lulus. Nah, namun pada saat penerimaan ya itu tadi apa yang sudah saya harapkan berbeda dengan waktu di kontraktor. Kalau di kontraktor saya dulu ya ilmu saya sudah alhamdulillah banyak untuk safety-nya, termasuk salary. Salary ya. Nah, lumayan. Masuk ke sini di pemadam di seragam itu, waduh, beda jauh. Ya antara kaget dan tidak. Nah, ini ada kata beda jauh dan tidak sesuai dengan harapan. Betul. Apa sih Pak? Saya kepo banget. Yang beda jauh dengan beda harapan itu ekspektasinya dari sisi karir, kenyamanan, atau memang salary tadi itu. Ya. Boleh Pak sharing biar nanti ada semangat untuk praktisi K3 Milea. Baik. Jadi kalau untuk bedanya ini memang jauhnya ini benar-benar jauh. Ya. Beranggapan kalau dari swasta ke pemerintah ini lebih enak pemerintah. Gambarannya ternyata tidak. Ya, memang enak sih di luar. Salary-nya lumayan, bonusnya juga lumayan lah ya. Tapi ketika kita sudah mulai masuk di pemerintah emang menjadi suatu komitmen ya ketika kita bersumpah kepada negara untuk melayani masyarakat. Jadi tugas kita melayani masyarakat. Jangan berharap lebih yang lain, termasuk gajinya. Betul, nah, itu gajinya ternyata kecil. Kalau ditanya, wah nanti enak kalau udah pensiun, beda. Ya, apa yang dulu dipikirkan pensiun nanti dapat pensiun, nah besok lagi karena sudah berubah. Kalau dulu masih PNS enak, sekarang kita udah ASN yang sudah banyak aturannya dan mungkin nanti juga pada saat mungkin saya pensiun udah beda lagi aturan untuk pembayaran setelah pensiunnya. Jadi ya ini tadi seiring dengan waktu ya gajinya pun kecil, tidak ada bonus, ya enaknya bisa dekat dengan keluarga. Itu aja. Nah, oke, ini keren banget nih ya, penggiat K3 tadi sudah kita tahu latar belakangnya itu apa, ternyata nggak nyambung juga ya dari FISIP, kemudian kerja di kontraktor, betul Pak ya? Betul. Kemudian loncat-loncat tapi tidak sesuai dengan jurusan yang diambil waktu kuliah, tapi bukan berarti itu menghambat karir kita pada saat mau kita melakukan sesuatu di pekerjaan di luaran. Dan ternyata beliau juga sudah 18 tahun, betul Pak, menjadi praktisi di K3 Pemadam Kebakaran. Dan tadi ya ada nilai penting banget di situ, poin penting bukan masalah ekspektasi salary atau misalkan kenyamanan kerja, tapi hal yang tadi saya dapat adalah masalah melayani, ya melayani masyarakat dari hati, dan tentunya itulah yang akan tidak ternilai dengan angka, tidak ternilai dengan sesuatu yang harus digambarkan dengan nominal. Betul Pak ya? Betul sekali. Nah itu saya juga merasa sesuatu yang positif dan masukan yang bagus Pak buat saya pribadi, bahwa melakukan pekerjaan itu yang sesuatu ada jiwa melayani dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nah tentunya setelah kita tahu nih tadi karir beliau itu dimulai dari pendidikan apa, sekarang kita kepoin lagi sebetulnya apa sih yang menjadi visi ataupun misi Bapak, atau mungkin ada something selain dari tadi melayani ataupun hal lainnya, padahal itu sudah ada di zona nyaman Pak. Bapak sudah ada di zona nyaman di bidang swasta, gaji oke, kemudian juga karir juga oke Pak ya. Cuma tadi ada yang saya dengar jauh dari keluarga, kangen sama anak, kangen sama istri. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadikan Bapak mau bergabung dengan pindah dari zona nyaman itu? Baik, ya kenapa panggilan jiwa? Nah ini terkait dengan panggilan jiwa, Mas Walid. Jadi
ketika saya melihat kejadian kebakaran ya dimanapun ya, hampir di seluruh dunia lah pernah merasakan kejadian kebakaran, salah satunya memang di Jakarta. Kalau kejadian kebakaran di Jakarta ini ya, itu kalau saya lihat pada saat waktu itu saya sebelum masuk di pemadam kebakaran masih di swasta, saya ngeliat di televisi ataupun media lain, ini luar biasa ya, banyak sekali meninggalkan cerita yang nggak enaknya, cerita buruknya. Nah itu dia yang saya bilang tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol di bawah tadi ya, banyak ya yang menjadi korban ya, tidak hanya harta benda, bahkan jiwa kita pun menjadi ancamannya ya. Kalau sudah jiwa menjadi ancaman, tidak hanya nanti cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Nah inilah ya yang menggugah saya supaya menjadi seorang petugas pemadam kebakaran di antaranya ya. Padahal waktu itu saya masih udah di ujung tanduk juga nih umurnya. Bisa nggak ya saya masuk di pemadam kebakaran? Berarti nyoba-nyoba waktu itu Pak? Iya, termasuk salah satunya gambling karena umur saya udah mentok ini gitu kan. Mentok, ya? Ternyata ya itu tadi diseleksi masih bisa masuk. Alhamdulillah dari awal sampai akhir masuk semua ya. Pokoknya semi militer lah kalau masuk di pemadam itu. Ya jadi kita walaupun kayaknya bekerjanya santai, pada saat kita bertugas itu juga salah satunya kedisiplinan. Maka dari itu pembentukan karakter seorang petugas pemadam kebakaran dari awal ya harus berjiwa semi militer. Ya, ketika kita masuk di awal pendidikan sampai kita nanti pun bekerja, kita masuk ke diklat lagi. Nah, itu cara-cara semi militer inilah yang diterapkan untuk petugas pemadam kebakaran supaya tetap disiplin, tepat waktu dan patuh. Dan itu modal utama Pak ya, kalau mau masuk ke jadi tim pemadam kebakaran. Betul sekali ya, jadi jangan nganggap petugas pemadam kayaknya ngelihatnya enak nih, duduk-duduk manis, nunggu panggilan aja. Wah kalau sekarang beda ya, kalau kita ngelihat Mas Walid ya, itu tadi banyak perkembangan yang sudah dimiliki oleh personil petugas pemadam kebakaran sekarang ya, skill ya itu harus sudah terus diasah ya, terus juga attitude ya, dalam melayani masyarakat ya, ini juga harus kita bedakan ya, karena di dalam melayani masyarakat ini apalagi di dalam kegawat daruratan ya harus benar-benar kita respon cepat ya, respon cepat kita ini dituntut, jangan sampai kayak zaman dulu lagi ya, ntar dulu nunggu ini itulah gitu. Kalau sekarang ada panggilan masuk, respon cepat nih, respon time kita ke masyarakat ya, harus segera kita tindak lanjuti. Kalau enggak ada aduan, nah nanti kita yang kena sanksi. Berarti dengan kata lain tim itu harus sigap ya Pak ya? Betul sekali. Berarti nggak berlaku kalau kaum rebahan mau join di tim pemadam kebakaran? Wah nggak pakai kan itu. Nggak bye-bye itu ya? Betul. Karena dituntut banget responsibility-nya, kesigapannya dan jiwa melayani Pak ya? Betul. Ya, kalau orang bilang sekarang nih yang ngetopnya itu kalau petugas pemadam kebakaran tuh Simatupang. Apa itu Pak Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Waduh. Nah, tapi dalam konotasi yang positif nih. Iya, Ya. saya kira panggilan apa Pak? Pijat gitu. Nah, Simatupang. Ya, jadi memang benar-benar kita siap siaga 1x24 jam. Ya, apapun panggilan daruratnya kita harus segera layani. Ya, karena ini ya yang harus menjadi suatu titik balik kemajuan suatu bangsa. Betul Pak. Ya, kita bisa melayani warga masyarakat, kita dapat merespon dengan cepat dan kita memiliki attitude yang baik. Nah itu. Wah, Masya Allah sekali. Tadi kita sudah lihat ya, penggiat K3 ternyata menjadi tim pemadam kebakaran itu tidak asal-asalan. Ada kriteria khusus dan terutama yang pertama adalah memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi Pak ya. Betul. Dan juga tidak boleh untuk yang kaum rebahan, nggak bisa tuh yang males, yang kurang sigap, tadi yang Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Betul. Dan tentunya poin yang paling penting yang kita dapat khususnya untuk para penggiat K3 yang junior atau pemula yaitu adalah attitude yang harus diutamakan ya, atau akhlaknya, betul Pak ya? Betul sekali. Kadang saya melihat gitu ya, para pemula mungkin tidak ada di penggiat K3 kebakaran tapi di sektor lain baru masuk, baru lulus tapi udah nggak berattitude, mengandalkan ijazah, mengandalkan egonya dulu. Itu gimana sih Pak menurut Bapak bagi para pemula? Oke, baik.
Ya, kalau untuk para pemula ini ya memang harus kita kembali lagi ya, untuk attitude-nya ini kita harus bangun kembali ya, kita tingkatkan. Berbedalah zaman-zaman waktu kita kuliah ataupun kita waktu masih sekolah ya, itu ngobrol-ngobrol ataupun ngumpul-ngumpul yang nggak bermanfaat ini ya harus kita kurangi di situ ya. Karena apa? Sekarang yang kita timba ini adalah ilmu. Betul. Ilmu yang kita timba ini nantinya pun harus kita aplikasikan. Ketika kita aplikasikan, ilmunya nanti harus bermanfaat. Nah, mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat ini memang nggak gampang, susah. Perlu kesabaran, Pak ya? Perlu kesabaran. Nah, itu yang dibilang ya sama tokoh-tokoh agama ya, bahwa tolabul ilmi. Nah, tolabul ilmu kita ini yang harus benar-benar kita laksanakan, niat dari hati ya, menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada siapapun memang harus bermanfaat nantinya. Jangan sampai ya itu tadi ya, kaum-kaum yang baru tumbuh, baru muncul ini ya nganggap enak, mau gajinya langsung besar, dapat posisi yang enak. Nah, boleh itu bisa, tapi ya itu harus berjuang, harus bekerja, punya cita-cita, dan itu nggak segampang memudah membalikan telapak tangan. Betul, Pak. Kadang kan kalau bagi yang khususnya yang baru-baru lulus gitu ya, fresh graduate, pikirannya udah kemana dulu gitu, Pak. Gaji besar, jabatan yang memang tinggi, tapi nggak mau menikmati prosesnya. Nah, betul. Tadi perlu kesabaran, menimba ilmu, dan tentunya humble ya dalam meniti karir gitu, betul, Pak ya. Nah, sekarang kita mau kepoin juga nih untuk Pak Budiman selaku narasumber kita hari ini untuk di Milia. Kita mau tahu sih, hal apa yang membuat Pak Budiman saat itu merasa terjatuh banget atau the worst thing yang Bapak rasakan selama menjadi praktisi K3 pemadam kebakaran. Hal yang tidak bikin nyaman atau nggak enak. Pasti kan semua orang mengalami siklus itu ya, Pak. Kadang di bawah, di tengah, atau di atas. Nah, sekarang saya tanya yang di bawah dulu, Pak. Yang paling bawah apa sih, Pak? Baik. Pada saat saya menjadi seorang praktisi ya, praktisi pemadam kebakaran, ketika saya berbagi ilmu ya, ada panggilan lah ya, panggilan untuk berbagi ilmu. Ketika saya akan menyampaikan ilmu saya, biasanya ini para peserta ataupun teman-teman yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan training atau pelatihan ini ya, itu merasa mereka ini dipaksa untuk mengikuti hal-hal seperti demikian, padahal menurut mereka nggak penting, ngapain ngikut gitu katanya. Betul. Kan ya, gen kayak gini-gini udahlah, ntar kan udah ada ahlinya yang nanganin, padahal itu salah. Ketika keterpaksaan untuk mengikuti salah satu istilahnya pelatihan seperti training pemadam kebakaran ini, itu bukan paksaan, jadi menjadi keharusan seharusnya, menjadi panggilan dia, kesadaran diri ya. Karena apa? Namanya kejadian kebakaran itu tidak bisa kita prediksi. Iya. Kapan kejadiannya, waktunya kapan, berapa lama, kesiapan kita seperti apa, orang lain yang perlu pertolongan bagaimana, ini padahal banyak ya. Tapi ya itu tadi ya, ada hal-hal yang di bawah ketika saya menjadi seorang praktisi, melihat ada peserta yang merasa dipaksa ketika mengikuti pelatihan, masa bodoh ya. Responnya berarti kurang, Pak ya? Kurang. Jadi pada saat Bapak mengajar juga feel-nya itu kurang dapat gitu ya, kayak betul, menolak gitu, Pak ya? Betul, betul. Ada rasa itu pasti ada ya. Setiap guru ataupun pengajar yang lainnya kalau ngelihat siswanya, muridnya di kelas itu yang kayak begitu ya sama juga. Sebenarnya kita mau emosi, mau marah, tapi ya nggak usah lah. Cukup diri kita sendiri. Akhirnya ya nanti ilmunya pun ya yang mereka dapatkan nggak maksimal. Wah, berarti itu yang the worst thing yang Bapak rasakan ya saat menjadi praktisi di lapangan. Betul. Nah, sekarang kesan yang paling Bapak dapetin selama berkarir di dunia praktisi K3 di pemadam kebakaran, apa sih kesannya, Pak, sampai saat ini? Baik, wah, kalau kesan saya yang baik ini sebenarnya juga lebih banyak daripada yang nggak enaknya tadi ya. Saya melihat banyak peserta-peserta pelatihan, semakin lama kesini ini ya mereka sudah mulai sadar, khususnya perusahaan-perusahaan ataupun para pengelola bangunan gedung dan industri sudah menyadari akan namanya keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya ya pada saat menjadi tim tanggap darurat ya.
Nah, memang harus menjadi suatu kewajiban tuh adanya ERP, Emergency Response Plan, dan ERT, Emergency Response Team. Kedua inilah yang harus benar-benar melekat di dalam suatu perusahaan. Ya, dimanapun itu kita bekerja itu harus sudah ada tuh. Ya, mereka sudah mulai sadar bahwa keselamatan jiwa itu adalah yang paling utama. Dan sarana pendukung untuk keselamatan jiwanya ini pun yang harus didukung dengan maksimal. Nah, sudah mulai terbuka, jadi banyak orang yang sudah mulai mengikuti training-training ini dengan sukarela. Malah, Pak, kapan lagi ada kayak gini? Nah, ini saya lebih antusias nih kalau dapat peserta kayak gini. Kapan lagi, Pak, kita bisa ketemu dengan kondisi seperti ini, ketemu di tempat training. Ilmunya bagus, bermanfaat. Nah, ini itu Pak Wale. Berarti ini lebih ke kesan pesertanya haus akan menimba ilmu, Pak ya? Betul Dan sekali. Bapak selaku praktisi atau pengajar juga semangat gitu. Bukan main. Waduh, karena ilmu saya kepake, bermanfaat, dan nanti kalau dia ngajarin lagi, kita kan berpahala juga, dapat pahala juga, gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, ini talkshow yang sangat keren banget nih, luar biasa banget untuk hari ini bersama Milea, dan tentunya narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Budiman, salah satu praktisi K3 di pemadam kebakaran. Dan tentunya saya mau tahu dong Pak, satu pertanyaan terakhir. Boleh. Untuk closing statement dari Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada para praktisi juniornya atau yang para pemula, motivasinya atau mungkin pesan-pesan dari Bapak untuk para praktisi di luar sana. Silakan Pak. Oke. Baik, untuk para junior ataupun para pemula ya, untuk nanti selaku petugas pemadam kebakaran ataupun petugas peran tanggap darurat di tempat bekerja, tolong yang pasti kita dapat merespon dengan cepat segala sesuatu kejadian tanggap darurat. Jangan sampai kita berlama-lama ya. Karena apa? Dengan kecepatan yang kita dapatkan, kita dapat menolong orang semakin banyak ya, menyelamatkan jiwa semakin banyak ya. Tolong diperhatikan. Jangan bermalas-malas lah, jangan berleha-leha, jangan berlama-lama. Karena apa? Kalau kita pun nanti dapat memberikan pelayanan dengan cepat, itu artinya menjadi suatu nilai plus ya. Pahalalah buat kita nantinya dapat membantu menolong sesama. Ingat teman-teman K3, jangan lupa terus belajar, jangan terus terlena dengan keadaan seperti yang keadaan aman-aman saja. Yang pasti kita harus tetap sigap ya. Terus belajar, asah ilmunya, karena apa? Tadi saya bilang ya, ilmu itu akan terus berkembang dengan seiring teknologi yang semakin canggih ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Budiman untuk hari ini, dan itu closing statement yang sangat luar biasa untuk kita semua, khususnya untuk praktisi K3 di pemadam kebakaran. Baik, kami dari Milea mengucapkan terima kasih, dan tentunya bagi penggiat K3 jangan lupa terus pantau terus di channel Milea, dan kita akan menghadirkan terus narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dan akan terus menginspirasi para praktisi K3.